wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, kami akan melakukan praktek coaching. Saya selaku host dalam kasus 1, di sini saya bertugas sebagai coach, dan saya sendiri adalah Agustin Ayuwinda. Sedangkan teman saya adalah Yuni Andari. Ibu Yuni Andari selaku yang bertugas sebagai coaching. Baik, untuk praktik coaching hari ini kami persilahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Yuni. Waalaikumsalam Ibu Winda. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, saya baik, Bu. Alhamdulillah kalau begitu ya Bu Yuni. Bagaimana kabar kelas Bu Yuni hari ini? Kok sepertinya saya lihat Bu Yuni agak murung ini. Alhamdulillah Bu, untuk kelas saya masih berjalan seperti biasa, kondusif. Cuman memang ya itulah, kelihatan sekali ya Bu kalau saya tidak bersemangat ya Ibu. Iya Bu Yuni. Nah, emangnya ada apa nih? Ada yang bisa saya bantu? Bu Winda punya waktu enggak Bu? Sebentar saja Bu. Saya pengen ngomong sesuatu, seperti curhat itu, maksudnya saya begitu Bu. Oh, alhamdulillah saya hari ini waktu senggang Ibu. Kalau Bu Yuni mau curhat tentang masalah Bu Yuni, monggo. Apa ini pembicaraan kita hari ini Bu Yuni? Alhamdulillah kalau begitu Bu. Kebetulan sekali ya, karena memang saya menunggu waktu yang seperti ini. Begini Bu, saya tuh punya murid satu. Saya kok merasa murid ini sikapnya itu Bu, kelakuannya itu nggak baik Bu. Gimana ya Bu? Baik, Bu Yuni mempunyai murid yang sikapnya tidak baik. Hanya itu saja Bu Yuni. Iya sih, dia itu Bu, sikapnya itu tidak baik karena sering melalaikan tugas dan sepertinya tidak mendengarkan saya. Jadi saya takutnya ini juga berdampak tidak baik untuk teman-teman yang lain nih Bu. Ya, ya saya setuju dengan Bu Yuni. Jadi perilaku yang murid Ibu lakukan itu tidak baik dan bisa berdampak buruk oleh anak-anak teman-teman yang lainnya ya Bu ya. Iya bener Bu, bener Bu. Nah, sekarang menurut Bu Yuni dalam kenyataannya, jika anak itu diukur di dalam skala 1 sampai 10, murid Bu Yuni ini ada di posisi angka berapa Ibu? Kalau menurut skala ukur saya Bu, dia berada di posisi angka 5 begitu Bu. Baik, berarti masih di rentan angka 5 ya Bu ya? Iya begitu maksud saya. Apakah di situ Bu Yuni pernah melakukan sesuatu atau Bu Yuni pernah bertanya kepada anak tersebut? Oh begini, sikap tidak baiknya itu seperti ini. Dia itu sering tidak membawa buku pelajaran Bu, sering, hampir tiap hari. Dan dia juga tiap kali ada tugas di rumah atau PR itu tidak pernah mengerjakan. Itu
memang setiap saya memberikan tugas, dia memang tidak pernah mengerjakan. Sampai saya pernah panggil anak itu, saya tanyakan, "Kamu kenapa hari ini tidak membawa buku lagi? Ada apa? Kenapa kamu sering tidak membawa buku?" Tapi anak itu tidak pernah menjawab. Tidak pernah menjawab pertanyaan saya itu. Jadi hanya diam, melihat, menunduk. Begitu. Saat saya bertanya lagi, kenapa kamu tidak mengerjakan PR? Ini sudah kesekian kalinya. Sama. Jawabannya dia juga sama, Ibu. Dia tidak pernah menjawab. Jadi hanya diam, melihat saya, kemudian menunduk. Begitu terus. Tidak pernah menjawab. Nah, Iya, iya, saya iya. takutkan dari sikap-sikapnya itu kan, jadi teman-temannya yang lain takutnya mengikuti gitu kan, itu merupakan suatu hal yang nggak baik sih Bu, takutnya dicontoh sama yang lain gitu. Ya, baik Bu Yuni. Jadi Bu Yuni sudah pernah melakukan mencoba melakukan sesuatu ya untuk si anak tersebut gitu ya Iya, Bu Yuni. sudah Ibu. Tetapi memang anak tersebut setelah dinasihati mungkin sama Bu Yuni, lalu si anak itu terus mengulangi dan mengulanginya lagi gitu Iya, ya Bu ya. betul, benar. Berarti benar tadi kata Bu Yuni, kalau diukur dalam skala memang berada di posisi 5 gitu ya Bu Yuni. Iya, iya benar Bu. Nah, kira-kira di sini menurut Bu Yuni yang menjadi penyebab anak itu berbuat tidak baik itu tadi Bu Yuni. Kira-kira apa itu Bu Yuni? Apa ya? Saya kira apa mungkin anak itu kurang perhatian ya Ibu. Jadi dari dia kurang perhatian di rumah, jadi dia mencari perhatian di luar, seperti tidak membawa buku ataupun tidak mengerjakan tugas. Karena dengan begitu kan dia mendapatkan perhatian dari saya, dari teman-temannya, begitu. Atau apa dia jangan-jangan dia juga malas. Jadi karena tidak diperhatikan di rumah, jadi dia malas untuk mengerjakan sesuatu, termasuk malas untuk mengecek bukunya sudah dia bawa apa tidak, mengecek pekerjaan rumahnya apa ada pekerjaan rumah atau tidak. Mungkin begitu, Bu. Ya, baik. Jadi bisa ditarik benang merahnya. Jadi menurut Bu Yuni ini si anak tersebut ada kurang perhatian dari orang Iya, tua itu ya. benar, benar. Di sisi lainnya memang anak itu ada malasnya begitu. Iya, benar, benar, benar. Iya, iya. Ya. Terus kalau begitu Bu Yuni, pernah tidak Ibu melakukan upaya untuk menyelesaikan masalah murid Bu Yuni itu? Upaya Sudah, apa yang Bu Yuni lakukan? sudah Bu, sudah. Nah, dari sini, dari saya pikir dia kurang perhatian dan dia malas, saya jadi berpikir lagi Bu, karena dia itu anaknya kurang perhatian. Memang dia orang tuanya sama-sama bekerja semua, laki-laki dan perempuan. Tapi Bu, di sini kembali lagi, meskipun orang tuanya itu sama-sama bekerja, kebetulan ibunya ini adalah guru. Jadi menurut saya paling tidak ibunya ini kan harusnya bertanya, bagaimana Dek tadi di sekolah, apa ada masalah, apakah adik ada PR atau begitu. Paling tidak kan dia ini orang tua si ibu dari anak saya, murid saya itu tadi kan paling tidak menanyakan kondisi anaknya di sekolah, di dalam kelas seperti apa. Apakah itu dia mengerjakan tugas, apakah ada orang yang teman-teman yang lain mengganggu atau gimana. Paling tidak kan dia bertanya seperti itu. Jadi dari situ saya menarik kesimpulan, jadi dia itu kurang perhatian. Setelah beberapa lama saya pernah menghubungi orang tuanya. Jadi setelah saya hubungi, saya ceritakan semua Bu Indah tentang apa yang terjadi pada anaknya di kelas selama ini, begini. Kemudian
dia memang menanggapi, dan anaknya itu tetap saja, jadi dia tidak berubah. Nah, jadi saya pikir, oh, apalagi ya yang harus saya lakukan begitu. Kemudian setelah itu saya berusaha lagi. Kebetulan saat itu anaknya selain tidak membawa buku pelajaran, anak tersebut tidak mengerjakan tugas. Saya panggil untuk datang, Bu. Si ibunya tadi. Saya tunjukkan ini, anaknya begini. Jadi pada saat itu, setelah saya hubungi hanya melalui kontak saja, melalui telepon, kemudian tetap anaknya tidak berubah. Jadi saya panggil orang tuanya, biar tahu anaknya seperti apa pada hari itu. Kebetulan hari itu dia tidak membawa buku, selain itu juga tidak mengerjakan tugas. Jadi orang tuanya tahu, dan dia berubah memang. Si anak itu berubah. Tapi berubahnya itu juga nggak lama, Bu. Dia kembali lagi mengulang hal seperti itu. Saya jadi bingung. Upaya apa lagi yang harus saya lakukan? Takkan saya tiap hari memanggil orang tuanya ke sini? Karena orang tuanya kan juga guru. Harusnya juga ada perhatian lebih pada anaknya saat mengetahui anaknya bermasalah di sekolah. Begitu, Bu. Makanya saya bingung sekali. Ya, baik Bu Yuni. Jadi di situ Bu Yuni sudah melakukan upaya ya, sudah berusaha semaksimal mungkin untuk membuat murid Bu Yuni tadi itu berubah dengan cara memanggil orang tua. Iya, benar. Juga sudah, tapi tetap saja si murid tadi melakukan kesalahan yang sama gitu ya Bu Yuni. Iya, benar Bu, benar. Jadi begini Bu Yuni, selain usaha Bu Yuni yang memanggil orang tua, ya, selain memanggil orang tua dan bahwasanya memang orang tua harus tahu keadaan anaknya di sekolah seperti apa, begitu ya Bu Yuni ya. Iya, benar. Selain menghubungi orang tua, apakah Ibu Yuni tidak melakukan hal lain? Jadi opsi kedua setelah Bu Yuni memanggil orang tua tidak berhasil gitu, apa kemudian yang Bu Yuni lakukan? Kira-kira apa ya Bu yang bisa saya lakukan ya agar anak itu berubah? Apa ya? Oh, begini Bu. Gimana kalau saya bekerja sama kakaknya? Dia di sini begini. Dia di sekolah ini punya kakak yang sekolah di sini juga. Kalau tidak salah dia berada di kelas 6, Bu. Bagaimana kalau saya bekerja sama saja dengan kakaknya? Begitu, Bu. Iya. Tahu aja si adik bisa berubah. Iya, begini. Berarti upaya Bu Yuni selanjutnya itu akan bekerja sama dengan kakak. Iya, benar. Kakak. Nah, begini Bu Yuni. Di sini bisa Bu Yuni jelaskan secara rinci konsep dari Bu Yuni untuk berkolaborasi atau bekerja sama dengan si kakak itu gimana Bu Yuni? Bisa Bu Yuni ceritakan? Begini, maksud saya si kakak kan selalu bertemu dengan saya setiap hari, Bu. Bagaimana kalau saya minta tolong sama si kakak itu untuk memperhatikan adiknya? Jadi pada saat kakaknya itu belajar, dia akan mengingatkan adiknya juga, Dek, besok pelajaran apa? Siapkan yuk dari sekarang, bareng kakak. Dan jika ada tugas, Dek, coba dilihat, ada tugas nggak hari ini? Ada PR nggak? Ayo kita kerjakan bareng-bareng yuk. Kakak di sini juga ada tugas mau belajar, kan paling tidak dia tiap hari mengingatkan adiknya karena dia kan bertemu tiap hari, Bu. Jadi tiap hari juga saya selalu ke kakaknya bilang, tolong adiknya ada PR apa, tolong bukunya diperhatikan. Jadi pada saat meskipun dia tidak ada pekerjaan rumah, tapi si kakak mengingatkan adiknya untuk mengecek buku pelajarannya, termasuk saat akan berangkat ke sekolah. Dek, bukunya sudah benar nggak untuk pelajaran hari ini? Paling nggak kan begitu, Bu.
Gimana menurut Bu Winda? Kira-kira? Iya. Iya, luar biasa Bu Yuni. Jadi di situ Bu Yuni mau berkolaborasi dengan kakak dari Ya, murid Bu benar, Yuni. benar. Nah, lalu setelah Bu Yuni sudah melakukan usaha tersebut, sudah melakukan kolaborasi dengan kakak tersebut, harapan atau ide yang bagaimana lagi untuk keberhasilan untuk murid yang seperti apa yang Bu Yuni inginkan? Saya berharap dengan solusi yang saya dapat sekarang ini, saya bisa merubah anak itu untuk menjadi lebih baik lagi. Jadi dia kan selaku anaknya guru, paling tidak dia memberikan contoh yang bagus buat teman-temannya yang lain yang di dalam kelas, kalau seperti ini seharusnya. Seperti yang kemarin-kemarin saya lakukan itu adalah hal tidak baik, yang betul itu seperti ini. Saya ingin dia berubah menjadi lebih baik lagi, Bu. Iya. Iya, Bu Yuni. Saya setuju dengan Bu Yuni. Jadi harapan ke depannya Bu Yuni itu si kakak itu bisa menjadi teladan yang baik untuk adiknya ya Bu ya. Ya, benar. Nah, Benar. jadi si kakak itu bersedia untuk membantu persiapan sekolah, mengerjakan tugasnya, setidaknya untuk mengingatkan si adik. Benar-benar. Mengingatkan si adik. Karena memang murid Bu Yuni ini dari keluarga guru. Ya, benar Bu, benar. Harusnya dari orang tua juga ada perhatian lebih gitu Bu ya kepada anaknya. Lalu komitmen apa Bu yang Ibu harapkan dari masalah ini? Apa Bu Yuni sudah membentuk sebuah komitmen di situ? Komitmen saya di sini yaitu saya ingin menciptakan sebuah kenyamanan. Jadi perubahan yang betul-betul anak itu bisa berubah menjadi lebih baik, menjadikan kelas itu adalah kelas yang nyaman, jadi penuh kekeluargaan, penuh rasa sayang. Jadi kelas yang memang betul-betul kondusif dan nyaman begitu Bu. Jadi tadi tidak ada hal buruk lagi yang dilakukan oleh anak-anak saya. Cukup satu itu yang bisa menjadikan contoh anak yang baik. Iya, bagus Bu Yuni. Semangat sekali Bu Yuni ya dalam memberikan solusi-solusi untuk permasalahan yang Bu Yuni hadapi. Nah, sekarang kapan kira-kira Bu Yuni akan melaksanakan konsep-konsep ide-ide dari Bu Yuni yang harapkan itu Secepatnya tadi? Ibu, secepatnya. Saya akan melakukan secepatnya, saya akan memanggil kakaknya itu untuk saya ajak berbicara masalah hal ini Bu. Gitu. Yang lebih cepat lebih baik Bu. Iya Bu Yuni. Jadi lebih cepat lebih baik. Jadi masalah itu terselesaikan juga. Betul. Nah, di sini saya bisa mengambil kesimpulan ya Bu ya. Saya bisa menarik kesimpulannya bahwa ada salah satu murid Bu Yuni yang tidak membawa pelajaran, bersikap tidak baik, dan melakukan kekerasan secara berulang gitu ya. Nah, di sini Bu Yuni sudah mendapatkan posisinya dengan memanggil kakaknya dan berharap kakaknya itu bisa menjadi teladan yang baik untuk kakaknya. Betul-betul. Nah, bagaimana perasaan Bu Yuni setelah kita berbincang-bincang bercakap tentang masalah hubungan tadi? Apa yang Ibu rasakan? Saya lega di sini Bu Winda, senang, lega. Jadi masalah yang sudah berhari-hari beberapa lama ini saya pikirkan itu saya temukan solusinya setelah bertemu Bu Winda, setelah kita omong-omongan ini. Saya pun begitu Bu, saya ikut senang di sini. Jadi Bu Yuni menemukan masalah sendiri, Bu Yuni juga bisa menemukan posisi dan bisa menghadirkan ide-ide untuk masalah yang Ibu hadapi. Baik, saya tidak sabar nih Bu untuk melihat 1 hingga 2 minggu ke depan apakah ada
Siap Bunda. Di pertemuan kita berikutnya, saya akan memberikan kabar bagus buat Ibu. Karena hal ini akan saya kerjakan secepatnya dan saya yakini ini akan berhasil. Jadi tidak ada yang tidak mungkin kan Bu kalau kita mau berusaha. Jadi bukan ini mungkin berhasil, tidak, tapi saya yakin jika ini akan berhasil dengan kemauan dan semangat saya untuk merubah anak itu lebih baik lagi. Saya janji jika 2 minggu lagi kita akan bertemu dengan kabar baik dari saya, Ibu. Terima kasih Bu Indah atas waktunya, atas pencerahannya sampai saya menemukan solusi untuk kasus saya ini. Makasih ya Bu. Saya ikut senang, lancar dan terus Bu Yuni. Amin. Lancar juga semangat dalam mengajar siswa-siswinya. Insya Allah semangat selalu. Nah, baik, kalau begitu saya mau kembali ke kelas saya dulu ya Bu Yuni ya. Makasih banyak loh Bu, maaf loh mengganggu, saya juga ini mau masuk kelas lagi karena sudah habis jam kosong saya. Terima kasih Bu Indah. Saya permisi juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Baik, alhamdulillah kasus 1 sudah terselesaikan dengan baik. Nah, sekarang di sini saya selaku coach akan merefleksikan diri dari latihan kucing hari ini. Menurut rubrik di tabel 4 di sini saya akan merefleksikan diri. Yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Seperti yang kita ketahui Bu Yuni, hari ini kita melaksanakan atau melakukan praktek kucing kasus 1. Yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan adalah adanya kemitraan antara coach dan kuci, sehingga kuci di sini bisa dengan leluasa menyampaikan pendapatnya, dan juga si kuci ini bisa menghadirkan ide-ide atau gagasan-gagasan baru dalam permasalahannya yang telah diceritakan kepada coach. Juga yang kedua, mungkin saling berkomunikasi dengan baik ya Bu Yuni ya, tadi prakteknya antara coach dan coach. Yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Sejauh ini yang perlu diperbaiki adalah bagaimana cara coach mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang lebih terbuka lagi untuk menggali segala kekuatan atau kompetensi yang ada pada coach. Nah, di sini saya lebih menekankan kepada pertanyaan berbobot yang lebih terbuka lagi untuk mengeksplor coach dalam menemukan solusi atas permasalahan yang ada. Yang ketiga, apa yang Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Di sini saya selaku coach agar tetap present sebelum melakukan coaching, coach di sini harus punya gambaran pertanyaan nantinya yang akan diajukan kepada coaching. Kemudian setelah pada saat melakukan coaching, coach seharusnya juga membuat catatan-catatan kecil. Jadi si coach ini sambil mencatat hal-hal yang penting yang disampaikan oleh coaching. Di antaranya bisa menyimak, mendengarkan aktif, serta memberikan apresiasi penuh kepada masalah yang dihadapi oleh coaching. Yang terakhir di sini Bu Yuni, refleksi diri saya, apa yang akan Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Untuk memperbaiki dan meningkatkannya, saya akan terus berlatih untuk melakukan praktek coaching yang akan merefleksikan apa yang masih kurang
pada kompetensi kucing saya. Jadi seperti yang kita ketahui, kompetensi dalam kucing ada 3 ya Bu Yuni ya. Ada kehadiran penuh, ada mendengarkan aktif, dan juga ada pertanyaan berbobot. Nah, di situ nanti saya akan terus belajar, mempelajari tahapan-tahapannya yang pasti sesuai dengan alur kita, serta memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot lagi yang lebih terbuka. Nah, terakhir Bu Yuni dari saya, karena saya bertugas sebagai coach, saya akan menanyakan umpan baliknya kepada Bu Yuni. Apa yang Bu Yuni rasakan pada saat kita melaksanakan coaching, pada saat Bu Yuni coaching tadi, saya selaku coachnya. Di sini saya merasa lega, senang juga karena bisa meluapkan apa yang selama ini sepertinya menjadi beban buat saya, karena untuk menemukan solusi seperti ini adalah hal yang begitu luar biasa bagi saya, dan menemukan solusi ini ya seperti yang saya katakan tadi itu luar biasa. Bagaimana menemukan solusi yang terbaik untuk semuanya, tapi semuanya tetap berjalan seperti biasa. Itu untuk kasus saya ini. Kemudian dengan begitu, ini merupakan sebuah hal yang memotivasi saya, Bu Indah, agar saya itu bisa menggali lebih dalam lagi potensi saya, mengembangkan diri, dan untuk menjadi bagaimana seorang pendidik yang baik itu. Begitu. Jadi jika saya tidak takut untuk belajar, mau untuk selalu belajar, menjadikan diri saya seorang pendidik yang baik, insya Allah saya akan mencetak murid-murid yang baik dan luar biasa juga. Begitu saya, Bu. Baik, luar biasa Bu Yuni. Saya juga setuju dengan pendapat Bu Yuni. Terima kasih Bu Indah. Iya Bu Yuni. Baik, saya akhiri Bu Yuni untuk praktek kucing kasus 1. Saya juga sebagai host, saya akan mengakhirinya. Kasus 1 praktek kucing hari ini telah selesai. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama Bu Yuni.